Oke, so guys, yang video kali ini agak sedikit serius ya karena ini banyak banget lumayan ditanyain sama kalian. Jepang tuh sekarang kayak apa sih kondisinya? Terutama COVID-19. Jadi, jangan kalian kira Jepang itu negara yang aman, bersih, nyaman. Kasus COVID-nya nggak setinggi di Indonesia. Iya, memang benar. Kasus COVID di Jepang nggak setinggi dan nggak separah di Indonesia. Tapi kita lihat dulu dari sisi jumlah penduduknya. Jepang itu sedikit penduduknya ya dibanding Indonesia. Jadi kayak misalnya kalau ada kasus hampir nyentuh angka 1000 aja, itu hebohnya udah bukan main. Keadaan Jepang saat ini, terutama di kota-kota besar, khususnya Tokyo ya. Tokyo kemarin tanggal berapa sih kemarin? 20 Agustus 2021 tembus kasus per hari 5.000 lebih yang positif COVID-19. Mungkin kalau ada orang Indonesia yang berkomentar, "Alah, 5.000 doang, bandingin sama di sini, bla 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 bla." Iya, tahu kecil angkanya 5.000 tuh. Tapi sekali lagi, penduduk Jepang itu tidak sebanyak Indonesia. Makanya kemarin pada saat kasus 5.000 tembus 5.000 itu heboh luar biasa senasional. Terus kemarin di daerah saya sendiri di Aichi, biasanya kasus tertinggi itu 100 orang, lebih lah misalnya, terkena positif COVID-19. Tapi kemarin Aichi ya nembus hampir 1.000 lebih. 1.000 lebih. Wow. Terus kadang suka ada pertanyaan, di Jepang tuh ada PSBB gak sih? PPKM? Kayak gitu-gitulah istilah yang kayak di Indonesia ya, pembatasan segala macam. Ada guys, ada. Namanya Kinkyujitai Sendeng sama Maenboshi. Tapi gue pribadi mempertanyakan kebijakan ini sebenarnya. Maenboshi dan Kinkyujitai Sendeng menurut gue di sini sangat tidak efektif. Terbukti dengan terus naik kasusnya dan ada aja gitu yang kena tiap hari. Mungkin Kinkyujitai Sending ya, kalau disetarain levelnya sama di Indonesia itu mungkin kayak PSBB. Tapi PSBB waktu di Indonesia, gue juga sempat ngalamin PSBB di Indonesia, itu kan kantor WFH, sekolah, kuliah, gak ada yang masuk, ya gak sih? Kemana-mana ditanya surat jalannya, di dalam kereta ngantri parah, udah kayak mau naik wahana di Dufan. Harusnya berangkat jam 5 kalau normal ya, berangkat jam 5 pagi, jam setengah 6, jam 5 lewat tuh udah bisa masuk ke kereta ya. Tapi kalau pas PSBB waktu di Indonesia itu sama sekali nggak bisa. Kalau misalnya lo biasa berangkat jam 6, itu lo harus ngantri dari jam 4 subuh. Buat apa? Biar bisa masuk di kereta. Karena begitu nyampe kereta pun bener-bener dijarah. Dari yang tadinya satu bangku bisa diisi 8 sampai 10 orang, itu cuma boleh 4. Iya nggak sih? Kalau salah tolong dibenerin di komentar ya. Soalnya kan udah lama juga nggak ikut PSBB di Indonesia. Tapi kalau di sini ya, for your information, sekolah, kantor, kuliah, sekolah bahkan dari TK sampai SMA nggak ada sekolah online. Semua masuk tanpa ada pembatasan siswa. Semua masuk normal tanpa ada jarak bangku. Ya, normal semua masuk kelas 1 sampai kelas 3. Tapi dengan catatan ketika di sekolah pakai masker. Dan maskernya pun gak kayak yang di Indonesia. All people use the medicine mask. Enggak. Lo tahu apa yang dipakai di sini maskernya? Anak-anak sekolah biar fashionable. Apa? Masker scuba. Ya. Masker scuba yang dilarang abis-abisan di Indonesia. Bahkan gue inget banget waktu pas masih di Indonesia, kalau ada orang pakai masker scuba mau naik kereta di jam-jam sibuk, terutama dari jam 6 sampai jam 10 pagi, disuruh pulang sama polisi TNI waktu itu. Inget banget gue, ada yang disuruh pulang sama petugas stasiun juga. Di sini naik kereta sekolah scuba, everyone using scuba. Ada yang pakai medis juga, cuman jarang.
karena apa? Pengen apa? Fashionable. So tau lu Sar, kan lu nggak sekolah SD SMA di Jepang, terus lo juga nggak kuliah di Jepang, nggak kayak Jerome ada tuh kuliah-kuliah ke kampus, ada dia sekolah offline-nya, kuliah offline-nya. Iya, tahu. Gue nggak ikut SMA, nggak pernah SMP, SMA, SD, TK di Jepang. Tahu, gue juga tahu. Gue semua pendidikan full di Indonesia sampai kuliah. Gue tahu info ini dari mana? Dari tempat kerja. Karena banyak banget anak-anak Jepang itu yang SMA, yang baru lulus, males buat kuliah. Ke satu, nggak, alasan mereka ya, yang gue tanya, nggak mau belajar lagi buat tes masuk kuliah. Yang kedua, kuliah di Jepang mahal, jadi lebih baik mereka nyari duit aja daripada ngebuat orang tua mereka ngeluarin uang lagi. Gitu pemikiran mereka. Ya udah, gue tanya dong, gue punya mulut, jiwa curious gue tinggi, jiwa penasaran gue tinggi. Ya udah, gue tanya, kayak gimana sih SMA di Jepang kalau misalnya pas lagi pandemi? Jawaban mereka semua sama, nggak ada tuh, di rumah online. Paling pas 1-2 minggu pertama aja waktu COVID lagi parah-parahnya tuh, waktu baru masuk ke negara mereka. Sisanya sampai lulus, sampai ada upacara kelulusan, sampai orang tuanya datang ke sekolah ngadirin upacara kelulusan anak-anaknya. Ada, cuma dijaga doang jaraknya. Si bangku-bangkunya dijarakin sama pakai masker. Nggak ada kuliah di depan laptop, SMA di depan laptop, nggak ada. Semua masuk TK, SD, SMP, SMA, normal kayak biasa. Kerja juga normal. Yang WFH mungkin ada, tapi rata-rata nggak WFH. Rata-rata semua ke tempat kerja. Terus naik kereta, nggak ada di batas-batas itu, di XX gitu, nggak boleh duduk di sini. Semua full. Berangkat kerja desek-desekan, dempet-dempetan, ada. Bahkan tetap ada yang namanya kena cikang, alias digerepe-gerepe. Masih ada loh zaman pandemi kayak gitu yang grepe-grepe. Ditangkap polisi jadi kasus, ada banget. Naik bis, desak-desakan semuanya. Bioskop, mall, buka. Bioskop dari awal masuk pandemi ke Jepang, kata mereka ya, kata warga negara Jepang, nggak ada tuh, ditutup-tutup, nonton aja normal. Penuh aja biasa. Cuman memang di dalam bioskop ada peraturan baru katanya. Nggak boleh buka masker, dan otomatis gak ada yang makan popcorn juga di dalam. Jadi ya udah, nonton aja, nggak makan, nggak apa sih. Cuman memang jam buka mall memang dibatasin, apalagi kalau yang daerahnya kena Kinkyuji Taisending. Jadi Kinkyuji Taisending itu menurut gua setaranya sama PSBB. Kalau Mangengboshi itu kayak PPKM level-levelan menurut gue. Nah, kalau daerah yang kena Kinkyuji Taisending itu biasanya, tapi tergantung dari provinsi atau prefektur masing-masing sih peraturannya. Tapi biasanya kalau yang kena Kinkyuji Taisending, pertama, izakaya atau tempat-tempat yang menjual minuman keras itu dilarang menjual minuman keras. Jadi mereka cuma boleh jual makanannya aja sama minuman jus-jus gitu. Nggak boleh mabok di tempat yang memang sudah seharusnya mabok. Terus yang kedua, itu jam buka maksimal toko kadang-kadang jam 8 malam atau jam 6 sore. Bahkan udah tutup. Tapi kalau yang selevel PPKM gitu biasanya, kan Aichi sekarang kena lagi nih Mangengboshi sampai bulan depan tanggal 12 kalau nggak salah. Itu mallnya tutup jam 8. Boleh minum-minum, tapi maksimal batasan orangnya 2 orang atau 4 orang gitu. Seingat gue sih kayak gitu. Terus kan kemarin nih, waktu pas libur lebaran kan kalau di Indonesia bener-bener gak boleh kan, sampai tentara, polisi, semua turun tangan nutupin akses, terutama di bagian kalau mau nyebrang Cikarang-Karawang gitu tutupin kan sama polisi, TNI segala macam. Di sini kemarin ada obong libur sekitar 3 hari atau seminggu gitu. Pulang kampung aja tuh mereka nggak ada ditanyain sama polisi mana surat vaksin, mana surat udah antigen swab bla 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 bla, nggak ada. Pulang aja. Tapi dengan itu ya resiko kenaikan kasus terus nambah. Itu sih menurut gue ya bedanya Jepang sama Indonesia. Jadi udah diberlakukan aturan kayak gimana pun tetap aja rakyatnya juga kayak bodo amat, gue bosen, gue mau main. Tapi di sini ya bebas. Asal kemana-mana pakai masker. Masker hanya boleh dicopot ketika kalian makan, minum, dan itu pun gak boleh ngomong. Jadi udah pakai
makan, nggak boleh ngomong sama sekali. Udah abisin baru ngobrol lagi, terus dipakai lagi maskernya. Sama kalau misalnya mungkin mau foto-foto, boleh tuh dilepas maskernya. Gitu. Iya, terus masalah ini. Emang ada nggak sih di Jepang tuh yang nolak vaksin? Ada banget. Bahkan waktu itu gue pernah jalan ke Nagoya Eki, berhenti di stasiun Nagoya. Itu ada sekelompok masyarakat, tadinya pengen gue foto sama gue videoin, cuman mereka marah waktu gue foto sama videoin. Ya udah, akhirnya gue hapus daripada gue jadi ribut ya kan, karena gue di sini juga warga negara asing, nggak punya apa ya, daripada gue nyari ribut nanti gue masuk polisi di penjara kan nggak lucu gitu kan ya. Ya udah, akhirnya videonya sama fotonya gue hapus. Waktu itu di Aichi, di stasiun Nagoya, ada orang-orang yang protes, nggak usah vaksin bisa membunuhmu, ada vaksin palsu, nanti bisa menimbulkan merah-merah, demam tinggi, bahkan kematian. Ada kayak gitu gerakan, guys. Jangan salah, ada banget. Bahkan sampai sekarang pun orang-orang yang mau divaksin tuh masih rendah banget di sini. Aduh, masih ada yang bilang, nggak mau sakit, gue nggak mau demam, kena efek. Kadang suka pengen gue teriakin gitu ya. Demamnya demam sebentar doang, elah. Lu nggak mau apa buru-buru normal lagi nih dunia? Bisa kemana-mana bebas, ketawa-ketawa, nggak usah ketemu orang dibatas-batasin cuma lewat video call gitu. Ayo dong, ayo vaksin gitu. Kenapa sih? Vaksin 1 sama vaksin 2 gratis kok, nggak bayar apa-apa. Gratis sama kayak di Indonesia gratis. Udah gitu di sini vaksinnya Pfizer tuh yang kalau nggak salah yang paling tinggi nggak sih, 95% bisa ngeblok, bukan ngeblok, mencegah si kampret itu tuh satu tuh. Iya nggak sih? Iya nggak? Kalau salah beneran di kolom komentar ya. Ada banget guys, ada. Susah banget pada disuruh vaksinnya, ya Allah sedih gue tuh kadang-kadang. Aduh. Tapi gue udah vaksin ya, udah 2 kali. Kadang gue tuh sedihnya gini, kita yang orang-orang yang di Indonesia pada ngebet banget pengen pada di vaksin, tapi masih pada ragu-ragu karena vaksinnya Sinovac atau apa sih sama AstraZeneca yang kayak gitu-gitu ya, karena katanya kurang efektif atau gimana gitu. Kita aja perebutan vaksin gitu, terus kayak saudara-saudara kita yang di ASEAN juga, yang di Thailand yang kemarin rusuh yang masalah vaksin, gue ngomong-ngomong itu takut ditangkap, takut kena 112. yang kemarin apa, yang kudeta itu, yang Myanmar yang susah dapat vaksin. Di Indonesia juga vaksinnya ada yang dioplos segala macam kalau nggak salah ya, dengar cerita-cerita dari orang sini gitu. Tapi gue juga nggak tahu itu sumber kenyataannya dari mana, sumber kejadiannya dari mana. Yang vaksin dipalsuin, yang susah vaksin. Kok di sini gitu yang gampang dapat vaksin, disediain sama pemerintahnya full, bahkan gue pun yang orang warga negara asing sudah disuntik duluan. Kayak kok masih ada aja gitu orang-orang yang gak mau vaksin tuh gitu. Sedih aja, udah disediain pemerintahnya, udah mati-matian, udah ayo dong nyuruh vaksin. Tapi ada aja gitu yang nyebar-nyebarin hoax atau bikin campaign kayak gitu, jadi bikin keributan gitu di masyarakat. Sedih sih. Terus juga jangan kira Jepang itu kayak, oh ya kalau kena COVID langsung dirawat di rumah sakit atau apa. Enggak guys. Sekarang, kemarin lebih tepatnya kalau nggak salah gue nonton berita, karena udah makin parah di Tokyo terutama yang 5.000 kasus itu. Jadi sekarang di Tokyo atau di beberapa wilayah kali ya, kalau salah ada orang Indonesia yang tinggal di Jepang tolong benerin ya di kolom komentar. Itu sudah rumah sakit sudah mulai membatasi pasien yang terjangkit COVID-19 karena sudah over capacity. Katanya sih gitu ya, kata di berita. Jadi orang yang terkena COVID-19 sebaiknya dirawat di rumah, isolasi mandiri, hanya dibimbing oleh dokter melalui video call. Oke? Sampai sini gue cukup wow, what the hell is this gitu kan. Terus kemarin heboh di berita ya,
nggak tahu di wilayah mana, nggak disebut wilayahnya. Jadi ada ibu hamil 8 bulan, bentar lagi mau ngelahirin, tapi dia positif COVID-19. Harusnya kan ibu hamil diduluin ya, apalagi dia mau melahirkan. Tapi sama pihak rumah sakit ditolak, gara-gara udah over capacity. Jadinya dirawat di rumah, video call sama dokter. Terus, ya katanya sih, kata kerabat, jadi kan ya khawatir gitu kan ya, jadi ditelepon atau gimana, kok nggak diangkat-angkat teleponnya, katanya sih gitu ya. Ini kalau salah benerin ya, sorry ini mas, sorry. Kok nggak diangkat-angkat? Ternyata pas ke rumahnya, padahal tahu ya resikonya dia lagi kena COVID-19, tapi mungkin ada yang nyamperin atau gimana. Entah dinas sosial, entah saudaranya, gue juga nggak tahu, karena nontonnya selewat-selewat. Pas nyampe rumah, ternyata dia udah ngelahirin sendiri. Karena ternyata anaknya lahir di luar prediksi. Apa sih nyebutnya? Apa sih? HPL ya, hari prediksi lahir ya, apa sih namanya? Gitu. Jadi anaknya udah lahir duluan karena nggak boleh keluar karena dia kena COVID-19. Dirawat di rumah isolasi mandiri. Anaknya meninggal. Kalau si ibunya gue nggak tahu. Apakah dia meninggal atau shock, gue juga nggak tahu. Sampai sekios itu guys. Gue juga bingung komentarnya. Di satu sisi dokter juga udah mulai pada kewalahan, perawat juga udah mulai pada kewalahan. Di satu sisi juga sisi kemanusiaan gue menjerit gitu sampai, oh my god, ada ya sampai kayak gini. Gitu guys. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kayak, kira-kira kapan ya Jepang buka lagi? We don't know. Kita pun nggak tahu guys. Kenapa? Situasi di sini juga lumayan chaos ternyata ya. Terus juga kemarin yang Olimpiade, jangan kira kalian, oh ya lancar ya Olimpiade, sukses ya, gini. Sebenarnya tuh ada lumayan banyak loh yang kayak staff official atau atlet itu yang kena, ada. Terus abis Olimpiade juga agak lumayan parah kasusnya sih. Terus gue juga agak kesel gini ya, kan udah dihimbau nih sama pemerintah, jangan ada penonton di Olimpiade kemarin. Paling yang nonton hanya teman-temannya aja yang satu negara yang memang ikut gitu di rombongan atlet gitu. Paling atlet, pelatih, sama dokter lah ya mungkin gitu yang nonton gitu. But you know what? Banyak banget yang nonton. Warga negara sipil biasa. Banyak banget yang nonton, ngikut euforia. Agak kesel sih gue di situ kayak, why? Lo udah pada dilarang nonton di rumah gitu, masih aja pada datang gitu. Udah gitu mending kalau misalnya datangnya sama-sama wilayah Tokyo atau ya sekitar lah gitu. Nah ini kalau sampai ada turis dari wilayah Jepang lain gitu, waza-waza ke Tokyo pengen nonton langsung, padahal di TV juga ada, bisa streaming juga. Kesal sih lumayan, kayak lo egois gitu. Lo kayak gimana ya, dengan tindakan lo kayak gitu tuh makin ngehambat gak sih laju ekonomi, keberangkatan Gino Jishusei, Tokute Gino, Ryugakusei kesini. Ayolah, sabar lagi. Gue juga udah gak betah sebenarnya. Cuman ya udahlah. Gimana? Terus juga mungkin kayak ada beberapa yang kayak, misalnya kalau yang follow Instagram gue ya, kayak, ih lo kok jalan-jalan mulu sih selama di ini kan gini. Ya, gue jalan-jalan. Tapi gue hanya jalan-jalan di Aichi dan sekitarnya, yaitu Gifu dan Mie.
karena itu yang boleh. Ya, konfirmasi. Saya tidak berani keluar wilayah lain selain Gifu dan Mie dan Aiji. Sekian update kondisi Jepang. Ya, yuk doain yuk biar dunia ini cepat normal lagi. Semua bisa bebas cakap-cakap sama orang-orang yang dia sayangi. Ya, yang dia care. Yang kalian care. Yuk. Udahan yuk. Capek ya? Capek, sama gue juga capek. Ya.